Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang testing psikologi. Mari teman-teman simak videonya. Sebelum kita masuk dalam penjelasan materinya, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya Nartisai, Prodi Pastoral Konseling dengan NIM 201-2004-0017. Bagian pertama, sejarah perkembangan tes psikologi sebelum Masehi hingga abad ke-19. Yang pertama, sejarah perkembangan tes psikologi. Bagian 1, masa sebelum Masehi. Gagasan mengenai pengukuran kemampuan manusia sebenarnya telah dikenal sejak zaman kuno. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Tiongkok sekitaran tahun 2200 sebelum Masehi. Ketika pemerintah menerapkan sistem ujian untuk memilih individu yang dianggap layak menduduki jabatan pemerintahan. Melalui ujian tersebut, kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan seseorang dinilai sebagai dasar dan menentukan kelayakan mereka untuk menjalankan tugas tertentu. Praktik ini menjadi salah satu bentuk awal penggunaan tes sebagai alat untuk menilai kemampuan individu. Yang kedua, masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, perhatian terhadap perbedaan karakteristik manusia mulai berkembang melalui pemikiran para filsuf. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles membahas berbagai aspek yang membedakan individu satu dengan yang lain, termasuk kemampuan berpikir, sifat kepribadian, dan perilaku. Walaupun kajian individu mereka belum menggunakan metode ilmiah yang terstruktur, pemikiran tersebut memberikan landasan bagi lahirnya ilmu psikologi dan pengembangan metode pengukuran. Bagian 3, abad pertengahan hingga abad ke-18. Pada periode ini, upaya untuk mengukur kemampuan manusia masih belum dilakukan secara sistematis. Penilaian terhadap individu umumnya dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku, pencapaian, dan pengalaman hidup sehari-hari. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat mulai mendorong munculnya ketertarikan untuk memahami dan mengukur kemampuan manusia secara lebih objektif dan terencana. Bagian keempat, abad ke-19. Abad ke-19 menjadi masa penting dalam sejarah perkembangan tes psikologi karena pada periode ini berbagai penelitian ilmiah mengenai kemampuan manusia mulai dilakukan secara lebih terstruktur. B. Perkembangan tes psikologi di era modern. Bagian 1, munculnya tes inteligensi. Memasuki abad ke-20, perkembangan tes psikologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang pengukuran kecerdasan. Salah satu pencapaian penting adalah pengembangan tes inteligensi oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada tahun 1905 di Prancis. Tes tersebut dirancang untuk membantu mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus sehingga mereka dapat memperoleh dukungan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagian kedua, pengembangan konsep IQ. Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya konsep inteligensi. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Lewis Terman melalui penyempurnaan tes psikologi Binet. Perkembangan tersebut memungkinkan pengukuran kecerdasan dilakukan secara lebih terstandar dan dapat digunakan dalam berbagai konteks pendidikan maupun penelitian. Bagian 3, penggunaan tes pada masa Perang Dunia. Tes psikologi juga mulai dimanfaatkan secara luas dalam bidang militer, khususnya selama Perang Dunia. Pada masa itu, tes psikologi digunakan untuk menyeleksi serta menyelompokkan calon tentara berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Untuk mendukung proses tersebut, dikembangkan Army Alpha
dan ARMI Beta, yaitu instrumen yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual individu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Bagian 4, perkembangan tes kepribadian. Pada pertengahan abad ke-20, fokus pengembangan tes psikologi tidak lagi terbatas pada kecerdasan, tetapi juga mencakup aspek kepribadian. Berbagai instrumen mulai dikembangkan untuk memahami karakteristik psikologi individu secara lebih mendalam. Instrumen tersebut membantu para psikolog dalam memahami kondisi emosional, pola kepribadian, serta kemungkinan adanya gangguan psikologi pada individu. Bagian 5, perkembangan psikometri modern. Kemajuan dalam bidang statistik dan teknologi turut mengaruhi perkembangan tes psikologi. Munculnya psikometri modern memungkinkan penyusunan alat ukur yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Dalam proses pengembangan tes, para ahli kini memperhatikan berbagai aspek penting seperti validitas yang menunjukkan ketepatan alat ukur, reliabilitas yang berkaitan dengan konsisten hasil pengukuran, standarisasi, prosedur pelaksanaan, penyusunan norma sebagai acuan, interpretasi, serta analisis butir soal untuk memastikan kualitas setiap item dalam tes. Nomor 6, tes psikologi di era digital. Pada era digital saat ini, tes psikologi mengalami transformasi yang signifikan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Banyak instrumen psikologi yang kini dapat diakses dan dikerjakan secara daring sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain mempermudah pengumpulan data, teknologi juga membantu meningkatkan ketelitian dalam proses pengelolaan hasil tes. Tes psikologi berbasis digital banyak diterapkan dalam bidang pendidikan, seleksi dana rekrutmen tenaga kerja, layanan konseling, psikologi klinis, serta berbagai kegiatan penelitian. Yang kedua, konsep validitas tes psikologi. Yang pertama, bagian A, pengertian validitas. Validitas merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyusunan dan penggunaan tes psikologi. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan suatu tes dalam mengungkapkan karakteristik, kemampuan, dan aspek psikologis yang menjadi tujuan pengukuran. Bagian B, tujuan uji validitas. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu mengetahui ketepatan alat ukur. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan sesuai dengan konsep atau variabel yang hendak diukur. Bagian 2, meningkatkan kualitas instrumen. Melalui uji validitas, peneliti dapat mengidentifikasi item-item yang kurang sesuai atau tidak relevan sehingga dapat diperbaiki atau dihilangkan untuk meningkatkan kualitas tes. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pengukuran. Instrumen yang valid membantu minimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat. 4. Menjamin keakuratan interpretasi hasil. Hasil tes yang valid memungkinkan penggunaan tes seperti psikolog, konselor, atau peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Dalam berbagai bidang seperti pendidikan, klinis, dan industri, hasil tes sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, validitas diperlukan agar keputusan yang diambil lebih tepat dan objektif. Bagian C, metode uji validitas. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi menunjukkan sejauh mana isi atau materi dalam tes telah mewakili seluruh aspek yang hendak diukur. 2. Validitas konstruk. Validitas konstruk digunakan untuk
menilai apakah suatu instrumen benar-benar mengukur konstruksi atau konsep teoritis yang diukur. 3. Validitas kriteria. Validitas kriteria menunjukkan sejauh mana hasil suatu tes berhubungan dengan kriteria tertentu yang digunakan sebagai perbandingan. 4. Validitas empiris. Validitas empiris diperoleh melalui pengujian langsung menggunakan data lapangan. Umumnya dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor setiap item dengan skor total menggunakan teknik statistik seperti korelasi produktif momen dari person. 3. Konsep reliabilitas tes psikologi. Bagian A. Pengertian reliabilitas tes psikologi. Reliabilitas merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu tes psikologi. Reliabilitas mengacu pada tingkat konsistensi atau keterandalan suatu alat ukur dalam menghasilkan data yang relatif sama apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang serupa. Bagian B. Tujuan uji reliabilitas. Yang pertama, mengetahui konsistensi alat ukur. Yang kedua, menjamin kepercayaan terhadap hasil tes. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pengukuran. Yang keempat, menilai kualitas instrumen. Yang kelima, mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Bagian C. Metode uji reliabilitas. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu tes psikologi, terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, tes ulang, tes paralel, dan internal konsistensi. 4. Konsep dasar statistik dalam tes psikologi. Bagian A. Distribusi normal. Distribusi normal adalah pola penyebaran data yang paling sering ditemukan dalam penggunaan psikologi dan pendidikan. Distribusi ini dibentuk kurva lonceng yang simetris di mana sebagian besar skor berada di sekitar nilai rata-rata sedangkan jumlah skor yang sangat tinggi atau sangat rendah relatif sedikit. Yang terdapat juga karakteristik distribusi normal. 2. Fungsi distribusi normal dalam tes psikologi. B. Persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang menunjukkan posisi seseorang dalam suatu kelompok berdasarkan skor yang diperoleh. Persentil menggambarkan prestasi individu yang memiliki skor di bawah skor tertentu. Terdapat juga tujuan penggunaan persentil, interpretasi persentil, kelebihan persentil. C. Skor T. Skor T merupakan salah satu bentuk skor standar yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi skor yang lebih mudah dibandingkan. Skor T memungkinkan hasil tes dari berbagai instrumen dapat diinterpretasikan dengan standar yang sama. Di antaranya karakteristik skor T, interpretasi skor T, dan kegunaan skor T. D. Kemiringan soal tes. Kemiringan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui arah penyebaran skor dalam suatu distribusi. Skewens menunjukkan apakah distribusi data cenderung simetris atau miring ke salah satu sisi. Bagian A. Kemiringan positif. Sebagian besar skor berada pada nilai rendah, hanya sedikit peserta yang memperoleh skor tinggi, menunjukkan soal cenderung sulit. 2. Kemiringan negatif. Sebagian besar skor berada pada nilai tinggi, hanya sedikit peserta yang memperoleh skor rendah, menunjukkan soal cenderung mudah. Distribusi simetris. Tidak terdapat kemiringan yang berarti min, median, dan modus hampir sama, menunjukkan tingkat kesulitan soal relatif sesuai dengan kemampuan peserta. Konstruksi tes 1. A. Mendefinisikan tes.
Langkah pertama dalam konstruksi tes adalah mendefinisikan secara jelas tujuan dan aspek yang akan diukur. Pada tahap ini, penyusun tes harus menentukan konsep, kemampuan, sifat atau karakteristik psikologis yang menjadi fokus pengukuran. B. Memilih metode scaling. Setelah tujuan dan konstruksi tes ditetapkan, langkah berikutnya adalah memilih metode penskalan atau scaling. Penskalan merupakan proses pemberian nilai atau skor terhadap respon individu sehingga hasil pengukuran dapat diinterpretasikan secara kuantitatif. C. Menyusun soal-soal tes. Setelah menentukan metode penskalan, tahap selanjutnya adalah menyusun butir-butir soal atau item tes. Penyusunan item dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Setiap butir soal harus mampu mempresentasikan aspek yang ingin diukur dan digunakan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, serta mudah dipahami oleh responden. Item yang baik akan membantu menghasilkan data yang valid dan reliabel. Konstruksi tes 2. Bagian A. Analisis item kuantitatif dan kualitatif. Setelah butir-butir tes disusun, langkah berikutnya dalam proses konstruksi tes adalah melakukan analisis item. Analisis item bertujuan untuk mengetahui kualitas setiap butir soal sebelum instrumen digunakan secara luas. Melalui analisis ini, penyusun tes dapat menentukan apakah suatu item layak dipertahankan, direvisi, atau dihapus. B. Revisi instrumen. Setelah hasil analisis item diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan revisi instrumen. Revisi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama proses analisis kualitatif maupun kuantitatif. C. Publikasi tes. Tahap terakhir dalam konstruksi tes adalah publikasi atau penyebarluaskan instrumen yang telah memenuhi standar kualitas. Publikasi dilakukan setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel melalui serangkaian proses pengembangan dan pengujian. Tes individu dan tes kelompok. Bagian A. Pengertian tes individu dan tes kelompok. Tes psikologi dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok, tergantung pada tujuan pengukuran, jumlah peserta, serta jenis kemampuan atau karakteristik yang ingin diukur. Kedua jenis tes ini memiliki prosedur kelebihan dan keterbatasan yang berbeda. Bagian B. Tes individu. A. Pengertian tes individu. Tes individu adalah tes yang diberikan kepada satu orang peserta pada satu waktu. Dalam pelaksanaannya hanya terdapat satu peserta dan satu penguji, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terkontrol. Yang kedua, karakteristik tes psikologi. Yang ketiga, kelebihan tes individu. Yang keempat, kelemahan tes individu. Yang kelima, contoh tes individu. C. Tes kelompok. A. Pengertian tes kelompok. Tes kelompok adalah tes yang diberikan kepada beberapa peserta secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dalam pelaksanaannya, satu penguji dapat mengawasi banyak peserta sekaligus sehingga proses pengukuran menjadi lebih efisien. 2. Karakter tes kelompok. Kesimpulan. Tes psikologi merupakan alat ukur yang digunakan untuk memahami dan menilai berbagai aspek psikologi individu seperti kecerdasan, kepribadian, minat, dan kemampuan tertentu. Perkembangan tes psikologi telah berkembang sejak zaman kuno hingga era modern dengan dukungan ilmu pengetahuan, statistika, dan teknologi digital. Dalam penyusunan tes psikologi diperlukan instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik agar hasil pengukuran benar-benar akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Penggunaan konsep dasar statistik seperti distribusi normal, persentil, skor T, dan kemiringan distribusi membantu dalam proses interpretasi hasil tes secara objektif. Konstruksi tes dilakukan melalui beberapa tahap melalui
dari mendefinisikan tujuan mengukur, memilih metode penskalan, menyusun butir soal, melakukan analisis item secara kualitatif kuantitatif, merevisi instrumen hingga mempublikasikan tes yang telah memenuhi syarat standar ilmiah. Dalam pelaksanaan tesnya, psikologi dapat diberikan secara individu maupun kelompok sesuai dengan tujuan, jumlah peserta, dan kebutuhan asesmen. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai sejarah validitas, reliabilitas, statistik dasar, konstruksi tes, serta pelaksanaan tes individu dan kelompok sangat penting untuk menghasilkan alat ukur psikologi yang berkualitas dan mampu memberikan informasi yang akurat bagi pendidikan, penelitian, konseling, maupun praktik psikologi. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.